Kabar bahwa Olivia Natania kini tengah dilaporkan oleh ratusan orang karena pelapor merasa dirugikan dan ditipu terkait penerimaan CPNS tentu saja membuat geger publik dan netizen. Bahkan salah satu pelapornya adalah mantan guru Olivia Natania. Mengaku secara kronologis jika dihubungi terlebih dulu oleh Olivia Natania, sang mantan guru yang bernama Agustin pun mengaku ketika mendapat tawaran dari Olivia Natania mengaku tidak memiliki pikiran buruk sekalipun terhadap Olivia. Apalagi Olivia adalah mantan muridnya. Agustin yang mengaku sudah berulang kali menghubungi Olivia Natania namun hasilnya nihil. Sehingga upaya selanjutnya adalah menghubungi Nia Daniati selaku ibunda dari Olivia. Dan inilah respon Nia Daniati saat ditemui oleh Agustin kala itu. Perlu teman-teman ketahui ya, sebelumnya saya terus komunikasi dengan Olive. Awalnya masih bisa komunikasi. Saya minta ayo, saya membahasakan dia, Neng ya, ayo Neng kita duduk bareng. Apa permasalahannya? Kenapa kok ini tersendat-sendat sampai saat ini belum ada realisasi CPNS? Apa sih kendalanya? Ayo cerita, kita duduk bareng, selesaikan bareng-bareng. Tapi dia tidak ada respon, hanya menjanjikan, iya bu besok. Sampai akhirnya kita udah bosan. Akhirnya saya datanglah ke rumah Ibu Nia. Ya, ke rumah Ibu Nia. Saya pertama datang ke kantornya Oi, ternyata maaf. Itu juga Oi berbohong. Dia waktu pertama kali Ibu datang sana dia bilang, "Bu, saya baru beri rumah ini yang di Kemang Timur 5 itu seharga 40M." Dia bilang. Tapi pas terakhir saya ke sana ternyata itu kontrak sewa. Saya datang sana udah nggak ada lagi, kontraknya tidak diperpanjang. Akhirnya saya datang ke rumah mamahnya. Perlu teman-teman wartawan ketahui, saya sudah 4 kali ke sana. Pertama kali datang tidak dibukain pintu. Pertama kali datang maaf saya dengan suami saya ngomong baik-baik datang ke sana. Sebelum ini meledak, saya sampaikan kebetulan Bu Nia tidak ada kakaknya Bu Nia. Saya sampaikan di situ, saya ceritakan bahwa itu merekrut CPNS dan sebagainya, seperti yang saya ceritakan semula, ya. Nah setelah itu saya meninggalkan nomor handphone saya. Tolong Bu Nia hubungi saya. Begitupun. Ya, saya tunggu sampai 2 minggu tidak ada kabar. Akhirnya kita ketemuan pada saat itu Oi ada di Bank BCA Cilandak, kita bawa, kita ajak, akhirnya kita datangin ke rumahnya. Maksudnya supaya Oi-nya kita bawa ketemu mamanya. Ternyata kali lagi mamanya tidak ada, katanya sih lagi nyanyi di Kalimantan pada saat itu. Akhirnya kita sempat bikin perjanjian dan keluarga minta waktu 1 minggu. Itu ada kakak mamanya 3 orang yang ada di sana. Dan salah satu ikut tanda tangan perjanjian bahwa dia keluarga akan membantu menyelesaikan selama 1 minggu. Ya. Nah singkat cerita itu berlalu sebelum hari H-nya, ya kami datang lagi ke situ. Kebetulan itu hari Rabu, hari H-nya kalau dari perjanjian seminggu itu adalah hari Kamis. Hari Rabu saya datang ke sana, Ibu Nia tidak ada, ya cuman ada kakak mamanya. Akhirnya saya dapat informasi Ibu Nia lagi pergi ke Cikini mau mendaftarkan anaknya yang laki-laki untuk sekolah ke Amerika. Dengan ada informasi itu saya langsung kejar ke sana. Nah alhamdulillah saya ketemu. Setelah 2 jam saya menunggu di basement, ya nungguin mobil. Setelah ada orang yang datang, saya langsung samperin dan saya dapat informasi beliau ada di sana. Saya ke sana, saya baik-baik, saya sowan karena kebetulan saya kenal. Sampai sana saya buka masker, saya kasih salam beliau. Oh iya, nah, saya Bu Titin Bu, saya sampaikan gitu. Kita ngomong baik-baik dengan Bu Nia. Saya sampaikan seperti yang sudah saya ceritakan tadi bahwa intinya itu merekrut CPNS. Kalau seandainya ini jong, saya bilang gitu, ini akan menjadi masalah besar karena sampai saat ini ditunda-tunda terus tidak ada kejelasan. Bahkan OI-nya sudah sulit dihubungi teman-teman. Asal tahu ya, OI itu sudah sulit dihubungi. Ditelepon nggak pernah diangkat, di chat sudah tidak dibalas. Itu di bulan Juli, ya. Saya ketemu Bu Nia kurang lebih tanggal 12 Juli kalau tidak salah, 12 atau 13 gitu ya. Ketemu di sana, kemudian saya sampaikan bahwa kalau seandainya satu orang 50 juta saja, kalau kali 300 orang, ini sebenarnya kan banyak lagi ya, saya juga kurang paham. Itu bisa 15M saya sampaikan. Nah, Bu Nia menyampaikan, Ibu Titin maaf, ya saya juga baru dengar ini informasi dia. Saya juga kaget. Nah, terus dia sampaikan lagi, sekarang Oi kan sudah menikah, bukan menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi. Biar Oi menyelesaikan masalahnya. Saya sampaikan, Ibu, saya tidak minta pertanggungjawaban Ibu, saya hanya minta Ibu menjembatani kami, karena Ibu sebagai orang tuanya. Karena kami terus terang sudah menempuh jalan buntu, Bu. Ditelepon nggak dibalas, di chat tidak dibaca, dan sebagainya. Jadi saya minta Ibu
bahwa OI itu mau janjian ketemu dengan kami besok di rumah ibu jam 7 malam. Janjinya besok dia akan melunasi uang yang memang pada saat itu CPNS yang sudah mundur. Ya. Tapi setelah saya datangin ke sana, ya sungguh sangat kecewa saya. Rumahnya digembok dari dalam, di situ ada 3 orang yang menjaga. Ya, mungkin saya tidak sebutkan lagi, ada 3 orang menjaga. Saya coba masuk, tidak bisa diizinkan. Saya sampaikan, saya diundang loh datang ke sini. Bahkan saya sudah sowan, saya sudah sampaikan ke Bunia juga untuk menjadi saksi pada saat kita datang ke sana. Kita sempat yang ngobrol-ngobrol panjang, saya ceritakan gitu. Akhirnya saya diberi nomor telepon pengacaranya Ibu Nia, Pak Erles ya. Nah, akhirnya saya bicara dengan Pak Erles, saya telepon, saya sampaikan maksud dan tujuan kami datang sini seperti yang saya udah uraikan ke Bu Nia pada saat itu, ya. Jadi saya sampaikan, dia berjanji, ya Bu, nanti saya akan coba tanyakan ke OI dulu, kita akan bantu mediasi. Tapi saya tunggu, tidak ada, saya chat juga tidak ada, karena OI pernah menjanjikan, Bu, nanti kita duduk bareng kalau om saya sudah datang. Maksudnya pengacara itu sudah datang, tetapi nyatanya tidak ada juga sampai sekarang. Gitu, akhirnya ya terus terang kami udah lelah. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, jalan untuk mencari OI untuk supaya damai gitu ya, kekeluargaan. Tidak ada hasilnya, akhirnya kami menyerahkan kepada tim pengacara kami ini untuk menyelesaikan ini. Itu saja mungkin keterangan dari saya, terima kasih. Kalau yang keluarga saya, oh iya, keluarga saya itu ada yang 25 juta, ada yang 30. Itu berapa orang? Ada 16. Ada perjanjian khusus nggak Bu saat itu? Ada MOU dan ada kwitansi. Kasus yang kini hangat diperbincangkan masyarakat tak pelak sampai juga ke pihak Farhad Abbas. Sebagai seorang pengacara yang mengerti hukum, tentu saja Farhad Abbas prihatin dengan apa yang menimpa pada Olivia. Saran sebagai seorang yang berpengalaman dalam hukum, Farhad Abbas mengatakan bahwa yang harus dihadapi oleh Olivia Natania adalah menghadapi laporan dari para pelapor yang merasa dirugikan agar semuanya menjadi terang benderang. Uang yang kalian sampaikan 299 itu adalah barang bukti bahwa kalian menyuap untuk menjadi pegawai negeri. Tolong dipikirkan kembali. Apabila kalian memang hanya sakit hati atau merasa dirugikan, dampaknya kalaupun itu pernah terjadi dan untuk membayar dan kalian lolos jadi pegawai negeri lebih rusak negara ini. Catat ya. Nah, saya berada di posisi netral. Dua-dua, siapa yang salah dihukum, siapa yang menyuap juga dihukum. Kira-kira seperti itu. Itu tanggapan saya sebagai mantan ayahnya OI dan mantan suaminya Nia Daniati dan sebagai pengacara. Nah, saya tidak mengatakan membela mereka sepenuhnya, tapi setidak-tidaknya kita harus praduga tidak bersalah dulu. Jangan kita main karena public figure, enggak, sudah terbiasa kok, public figure tenang. Klarifikasi, perkara ini hanya antara OI dengan hukum dan yang menyuap dengan hukum. Boleh saat ini kalian mengatakan kalian dirugikan, tapi seandainya kalian berhasil lolos dengan cara-cara yang tidak benar, menyuap, berarti kalian merugikan negara. Dan itu merupakan kejahatan tindak pidana korupsi. Catat ya, catat itu. Terlepas dia menggunakan dasar palsu atau segala macam, tapi kan kenapa orang ini percaya sama OI? Mereka itu mau jadi apa? Mereka dagang jual ikan, mencari kuantitas, kualitas suatu produk untuk dijual dengan keuntungan, ada perjanjian. Ini kan perjanjian pasti tidak ada, hanya bukti. Bukti itulah yang digunakan oleh polisi untuk mengusut sampai kasus-kasus korupsi, silakan. Jadi yang punya uang menjadi pegawai negeri diusut juga, yang OI juga diusut, silakan, tidak masalah. Ya kan, catat ya. Kalau lawyernya kemarin mempermalukan dengan cara-cara seperti itu, berarti dia mengakui bahwa mereka menyuap, bukan mereka dibodoh-bodohin. Hanya yang namanya korupsi itu bodoh, itu yang perbuatan bodoh gitu. Harusnya kalian takut ketahuan ini terekspos. Jadi jangan harap ya, kalau menurut saya ini adalah konspirasi kerjasama, disepakati, disetujui. Ya kira-kira kalau memang kalian merasa waktu itu hanya ini pekerjaan diam-diam, harus lihat, OI, uang kita berapa uang jaminanmu, berapa asetmu, apa hartamu. Jika kalau suatu saat aku dirugikan, kami gugat perdata. Nah kalau misalnya kalau bohong, gue laporin polisi, gue laporin ke KPK. Loh, sama-sama ya, mereka yang menyuap, mereka yang disuap. Ya mereka terjadi bahwa sepakat. Nah ini kalau bagaimana mau jadi pegawai negeri kalau dari awal sudah menyuap, nyogok, kan kira-kira seperti itu. Kalau mereka menggunakan akal sehat,
Mau dibayar 2 miliar pun jangan mau, gratis pun kalau jalurnya nggak benar jangan mau. Karena pemerintah melalui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri ataupun kementerian terkait selalu mengumumkan keterbukaan penerimaan pegawai negeri secara nasional. Gitu. Jadi jangan secara diam-diam, akhirnya kecolongan, akhirnya untung, bukannya untung malah buntung. Saya nggak tahu ya, saya pikir mungkin itu hanya kebetulan saja ya, kebetulan saja. Gitu. Kalau namanya juga, kalau memang bisa terbukti 4 tahun, siapa saja yang dibuktikan menyuap masuk pegawai negeri dengan bayar itu korupsi menurut saya. Harus ditindak, termasuk yang baru-baru melapor ini gitu. Ya bisa saja, siapa aja bisa. Tanpa laporan pun polisi bisa mengusut. Tapi kena dua-dua aja, biar aja supaya dua-dua kapok yang jadi calonnya juga menjadi calon. Kita nggak ada masalah. Nia Janati nggak ada masalah tentang ini, nggak ada masalah. Jangan dikait-kaitkan dengan Nia Janati. Karena Nia Janati di rumah nggak ada kaitan dengan uang bukti, uangnya juga tidak buat Nia Janati, nggak ada hasil untuk apa. Saya turut prihatin dan mengecam cara-cara lawyer daripada pelapor yang mengundang khusus wartawan gitu, tanpa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Terlepas kejadian itu benar atau tidak benar kan pasti melalui proses. Tapi kalau judulnya penipuan atau upaya untuk lolos menjadi pegawai negeri sipil, berarti sebenarnya saling lapor aja. Justru kita bisa melaporkan orang-orang yang menyogok atau membayar untuk menjadi pegawai negeri. Jadi sebenarnya kasus sangat memalukan menurut saya. Nah, tapi saya belum ada komunikasi baik dari OI maupun dari Nia karena memang saya udah bercerai dari 7 tahun yang lalu dan bukan tanggung jawab saya lagi. Tapi sebagai seorang mantan suami dan pernah jadi ayah anak ini, ya saya turut prihatin dan saya berdoa semoga masalah ini cepat terselesaikan. Seandainya mereka terbuka ya mungkin kita akan memberi saran atau apa gitu. Tapi selama ini kan tidak pernah tahu bisnisnya apa dan siapa dengan siapa dia berbisnis. Tapi kalau judulnya ada sekelompok orang yang 200 ingin menjadi pegawai negeri, berarti kan membayar gitu. Harusnya pihak polisi bertindak aja sekalian diproses, baik yang jadi calonnya maupun jadi yang ingin menjadi pegawai negeri itu gitu. Karena ini adalah contoh yang tidak baik gitu. Jadi saya ingatkan kepada lawyer yang menangani kasus tersebut, ya santai-santai, harusnya diam-diam aja, ini kasus sangat memalukan. Karena dua-duanya ini samanya dengan korupsi. Yang satu jadi perantara, yang satu ingin jadi pegawai negeri. Dan telah membuktikan justru bukti-bukti mereka ini menjadi satu catatan agar diusut terus perkara ini. Jadi biar 219 plus calon-calonnya semua masuk penjara semua. Karena mereka telah melakukan satu kesepakatan untuk menembus menjadi pegawai negeri dengan cara membayar dan menyuap dan menggunakan uang. Terlepas dari itu penipuan, sekarang mereka berdalih karena rugi, berdalih ditipu. Nah, jadi saran saya buat OI, hadapi saja. Bongkarnya semua siapa yang membayar itu. Biar sama-sama dihukum aja. Biar sama-sama merasakan bahwa orang yang bekerja sama dengan itikat tidak baik itu adalah sama-sama juga akan dihukum, kira-kira seperti itu. Nah, jadi karena sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya suami, ya harus tanggung jawab gitu. Jadi nggak perlu lagi kalian bawa-bawa nama saya mantan ayahnya, namanya Daniati ibunya, itu kan nggak ada kaitannya. Karena mereka udah 30 tahun lebih gitu, jadi nggak ada kaitannya dengan perkara ini, kecuali Nia menikmati hasilnya atau apa. Tapi ini menurut saya tidak mungkin. Nggak ada. Yang jelas mereka merasa didatangi oleh preman-preman, diteror, itu ada, itu saya dapat informasi itu. Tapi saya katakan, preman-preman yang datang menyerang, bawa perlu gitu. Justru kalian dibayar berapa untuk menyerang rumah Nia Daniati? Kalian mau dapat apa? Uang itu nggak ada sama Nia Daniati. Nah, jadi kalau kalian mau melaporkan, laporin aja dua-dua sekalian, baik yang calonnya maupun orang-orang yang ingin menjadi pegawai negeri dengan membayar. Nah, saya melihat pengumuman pemanggilan loh, ini nggak mikir ya, bahwa siapa saja yang menyuap, menjanjikan menerima janji, siapa saja, barang siapa, itu bisa dikenai. Apalagi mereka mengakui bahwa
mereka gunakan untuk menjadi pegawai negeri tanpa tes untuk mengganti orang yang terkena COVID ataupun orang yang dipecat dengan tidak hormat. Itu kan ada. Jadi kan sebenarnya mereka membuktikan diri sendiri bahwa mereka itu korupsi. Tapi mereka berdalih anaknya Nia Daniati menipu. Kan kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya kalau kasus begini, saya kalaupun memang rugi, saya biarin aja rugi. Kenapa? Karena mau nyogok kok. Kalau namanya orang menyogok, menyuap ya berarti kan ada uang suapnya. Nah kalau OI mengatakan memang ada, harusnya kan mereka malu gitu. Kalau mau jadi pegawai negeri jangan nyuap, jangan cari calo, tapi ikut tes. Ya, ikut jalurnya gitu. Sekarang kalian melapor, apakah kalian tidak mengerti? Apakah pengajaranya tidak mengajarin yang punya uang? Ntar kalian kalau betul-betul terbukti untuk menyuap, ya maupun caranya itu benar tidak benar, tapi tujuannya adalah untuk suap, berarti kalian pelaku utamanya. Kan kira-kira seperti itu. Nah jadi stoplah kalian memanggil-manggil, mempermalukan. Karena asas praduga tidak bersalah terus kita junjung tinggi dalam perkara ini. Jika pelapor mengatakan sebelum melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, Olivia Natania sulit untuk ditemui, maka pihak Olivia Natania yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan bahwa dalam waktu dekat dan sebentar lagi, Olivia Natania akan meluruskan kabar dan menanggapi tentang pelaporan Olivia Natania ke polisi. Berikut klarifikasi dan penjelasan dari pihak Olivia. Jadi begini ya, saya barusan mendengar berita ini dari teman-teman media. Ada berita seperti ini dan ada laporan ke Polda Metro Jaya mengenai kasus tersebut. Saya janji kami pasti konfirmasi kembali kepada Olivia mengenai berita tersebut. Karena jujur baru kami dapat berita ini dari teman-teman media bahwa ada laporan mengenai Olivia. Saya janji setelah bertemu dengan Olivia, mendapat konfirmasi dari Olivia, kami pasti akan melakukan preskon minggu depan. Komunikasi sejauh ini biasa-biasa saja ya. Jadi kita sering kirim-kirim informasi, tanya kabar itu biasa. Mengenai laporan ini, saya baru dengar dari teman-teman media dan pasti kami akan mengecek tentang kebenaran. Setelah itu kita akan mengundang media untuk melakukan preskon. Mengenai laporan ini tentunya kami tetap berharap kalau memang seandainya itu benar apa yang dialami, apa yang terjadi, kita tetap mengupayakan mediasi. Kalau toh bisa diselesaikan dengan mediasi, kenapa tidak? Jujur, kami akan berusaha menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Ya, kalau dengan Ibu Nia cukup baik ya, sudah lama, dan si Olivia juga cukup baik selama ini. Kami baik-baik semua ya. Harapan kami semua ini tentunya kita akan menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Mengenai pertemuan dengan para korban nanti setelah saya bertemu kembali dengan Olivia ya. Soalnya ini yang punya permasalahan Olivia, paling tidak kita juga harus bertemu kembali dengan Olivia, kita bercerita dengan Olivia. Kalau sudah dapat gambaran dari Olivia, pasti kita akan tindak lanjuti dan teman-teman wartawan pasti kami kabarin. Terima kasih ya. Sampai sejauh ini saya tidak pernah tahu ya. Hanya kalau menanyakan kabar dan lain sebagainya itu pasti next time pasti kita akan bicara ya. Saya berharap semua kasus itu tentu endingnya yang terbaik ya. Ada penyelesaian secara kekeluargaan. Harapan saya semuanya mereka ini saling kenal, apalagi ada mantan guru ya, pasti mengenal lebih dekat. Kalau bisa selesai ya diselesaikan aja.